Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri Putri Setia Asnia Ningrum dan teman-teman saya yaitu Rosarida Purba, Umi Mahromi, Anggi Adila Putri dan Sofi Khairunisa. Di sini kami akan menjelaskan tentang mitokondria dan respirasi sel. Di sini saya sendiri akan menjelaskan tentang mitokondria. Nah, seperti yang kita ketahui, tubuh kita itu menghasilkan energi dan juga membutuhkan energi. Nah, dari mana sih energi dari dalam tubuh kita itu terbentuk? Jawabannya adalah dari mitokondria. Apa itu mitokondria? Nah, mitokondria ini adalah organel kecil yang ada di dalam sel dan berfungsi untuk memproduksi energi. Nah, sama halnya seperti mobil, tubuh kita itu juga memerlukan satu jenis energi. Kalau mobil itu memerlukan suatu jenis energi yaitu bensin, kalau tubuh kita itu memerlukan satu jenis energi yaitu energi kimia, di mana energi kimia itu yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini dihasilkan oleh si mitokondria. Mitokondria ini terbuat dari dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Yang pertama yaitu membran luar. Membran luar menutupi organel dan membungkusnya seperti kulit. Pada bagian membran luar ini mengandung enzim-enzim yang berfungsi dalam membantu proses biosintesis pada jaringan tubuh makhluk hidup. Enzim yang terdapat di dalam membran luar ini salah satunya yaitu monoamin oksidasi. Yang selanjutnya yaitu membran dalam. Membran dalam berfungsi dalam membantu pembuatan energi pada jaringan tubuh makhluk hidup. Enzim yang terdapat di dalamnya yaitu enzim pada sintesis ATP, dehidrogenase suksinat, dehidrogenase asam keto, dan dehidrogenase butirat. Di antara membran luar dengan membran dalam terdapat ruangan sempit yang disebut ruang antar membran. Di sini terdapat enzim yaitu enzim adenilat kinase dan nukleosida difosfokinase. Bagian dalam dari membran dalam berisi cairan yang disebut matriks mitokondria. Membran dalam terlipat-lipat membentuk lekukan ke arah matriks. Nah, lekukan-lekukan inilah yang disebut dengan krista. Adanya krista menjadikan membran dalam memiliki permukaan yang lebih luas ketika molekul DNA berkembang banyak. Di dalam membran bagian dalam terdapat matriks. Matriks mengandung sejumlah enzim yang diperlukan dalam siklus Krebs, yaitu dehidrogenase isositrat, sintetase sitrat, dan dehidrogenase malat. Di dalam matriks terdapat DNA dan ribosom. DNA mitokondria berbeda dengan DNA inti. DNA mitokondria terdapat dalam jumlah banyak, lebih dari 1000 kopi dalam setiap sel, sedangkan DNA inti hanya berjumlah 2 kopi pada setiap sel. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa mitokondria itu berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel dan gudang pembentukan energi di dalam tubuh kita, di mana respirasi sel itu berlangsung dengan tahapan-tahapan yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mahromi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang glikolisis. Respirasi aerob terbagi menjadi 4 tahap. Tahapan yang pertama yaitu glikolisis yang terjadi di sitoplasma.
Glikolisis adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 karbon menjadi 2 asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat, dibutuhkan 2 molekul ATP menjadi ADP. Selain itu, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi, secara keseluruhan dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian 2 molekul NADH, dan juga 2 molekul ATP. Tahapan pertama pada glikolisis yaitu terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini satu gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses pengubahannya yaitu heksokinase. Tahapan yang kedua yaitu pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini terjadi perubahan isomer dan enzim yang terlibat dalam prosesnya yaitu fosfoglukosa isomerase. Tahapan yang ketiga yaitu pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat yaitu fosfofruktokinase. Selanjutnya yaitu pengubahan fruktosa 1,6-bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat. Sedangkan kedua yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terjadi pada tahapan keempat dan juga kelima, melibatkan enzim aldolase. Tetapi dihidroksi 2-asetat fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseral 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosafosfat isomerase, sehingga hasil akhirnya yaitu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Yang keenam yaitu pengubahan gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat. Pengubahan ini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat yaitu gliseraldehida 3-fosfat. Selanjutnya pengubahan 1,3-bifosfogliseral menjadi 3-fosfogliserat. Di sini 1,3-bifosfogliserat melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 ATP. Enzim yang terlibat yaitu fosfogliserokinase. Tahapan yang ke-8 yaitu 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini yaitu fosfogliseromutase. Tahapan yang ke-9 yaitu pengubahan 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini yaitu enolase,
terjadi pelepasan dua molekul air atau H2O. Yang terakhir yaitu perubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Tahapan ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan dua molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu pirufat kinase. Itulah proses-proses dari glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai dengan 2 molekul asam pirufat dan juga menghasilkan 4 ATP dan 2 NADH. Tetapi dalam glikolisis ini menggunakan 2 ATP sehingga hasil bersihnya glikolisis menghasilkan 2 ATP. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rosarida Purba dengan NIM A1C419060, Pendidikan Biologi Reguler C 2019. Nah, kali ini saya akan menjelaskan proses dekarboksilasi oksidatif. Untuk itu, silakan disimak ya. Dekarboksilasi oksidatif. Di sini saya akan menjelaskan proses dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif merupakan proses pembuangan gugus karboksil dalam bentuk pengeluaran CO2 dan bersifat oksidasi, atau kita juga bisa menyebutnya dengan oksidasi pirufat. Kenapa sih kita bisa menyebutnya dengan oksidasi pirufat? Ya, karena bahan yang digunakan dalam proses ini adalah pirufat. Pada proses dekarboksilasi oksidatif terdapat 3 tahapan. Nah, bahan yang digunakan dalam proses ini yaitu pirufat. Pirufat masih berada di luar, yaitu berada di sitosol, belum masuk ke dalam mitokondrian. Masuknya pirufat ke dalam mitokondrian akan dibantu oleh protein, namun harus dalam keadaan aerob. Jika dalam keadaan anaerob, maka proses ini tidak akan terjadi, atau yang akan terjadi adalah proses fermentasi. Nah, pada tahap pertama yaitu proses dekarboksilasi, yaitu pembuangan gugus karboksil dalam bentuk pengeluaran CO2. Pada proses ini, CO2 akan dikeluarkan, yaitu pada tahap pertama. Nah, selanjutnya yaitu tahap kedua, yaitu oksidasi. Oksidasi merupakan pelepasan elektron, yaitu reduksi NAD+ menjadi NADH tambah H+. Di sini akan terjadi proses reduksi, yaitu perubahan senyawa. Nah, proses yang ketiga yaitu penambahan koenzim A. Untuk menghasilkan proses dekarboksilasi oksidatif, kita membutuhkan koenzim A. Nah, setelah semua proses itu terjadi, 3 tahap itu terjadi, maka akan dihasilkan asetil-CoA. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kita dapat memperoleh kesimpulan yaitu 2 asam pirufat menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2, dan 2 NADH. Nah, pada proses ini tidak ada ATP yang dihasilkan secara langsung. Namun sumber energi pada proses ini adalah NADH yang harus dilanjutkan pada proses transfer elektron. Dan ada juga 2 asetil-CoA yang harus dilanjutkan juga pada proses siklus Krebs dan transfer elektron. Pada proses ini harus dalam keadaan aerob. Jika dalam keadaan anaerob, maka proses ini akan terjadi proses fermentasi dan pirufat tidak bisa masuk ke dalam mitokondria. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Nisa. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs pertama kali ditemukan oleh Sir Hans Adolf Krebs pada tahun 1937. Siklus Krebs termasuk ke dalam tahap respirasi, tentunya setelah dekarboksilasi oksidatif. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan menggambarkan tentang siklus Krebs. Asetil-CoA akan mentransfer 2 atom karbonnya ke asam oksaloasetat yang mempunyai 4 atom karbon sehingga terbentuk asam sitrat. Kemudian terjadi penambahan H2O dan
pelepasan H2O sehingga terbentuknya isositrat. Kemudian isositrat akan melepaskan gugus karboksilnya dalam bentuk CO2 dan juga mentransfer elektron dan hidrogen kepada NAD+ sehingga terbentuknya NADH. Terbentuklah asam alfa ketoglutarat, melepaskan CO2 dan mentransfer hidrogen NAD+ sehingga terbentuk NADH, sehingga terbentuk suksinil CoA. Lalu suksinil CoA akan melepaskan koenzim A sehingga membentuk ATP dan akan berubah menjadi asam suksinat. Lalu asam suksinat mentransfer elektron dan hidrogen kepada FAD sehingga terbentuklah FADH. Kemudian berubah menjadi asam fumarat. Fumarat ini mendapat tambahan H2O sehingga membentuk asam malat. Asam malat mentransfer ion hidrogen dan elektronnya kepada NAD+, maka terbentuklah NADH. Selanjutnya berubah menjadi asam oksaloasetat. Demikianlah daur siklus Krebs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Adila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai transport elektron. Transport elektron ini terjadi pada tahap akhir dalam respirasi aerob. Nah, transport elektron ini berfungsi menghasilkan ATP yang ada pada tubuh kita. Nah, transport elektron ini berasal dari NADH dan juga FADH2, di mana NADH dan FADH2 ini berasal dari proses dekarboksilasi oksidatif, glikolisis, dan juga siklus Krebs. Berikut adalah videonya. Transport elektron itu terjadi di dalam mitokondria. Nah, mitokondria itu ada mitokondria bagian luar dan ada mitokondria bagian dalam. Untuk transport elektron itu terjadi di mitokondria bagian dalam. Pertama-tama kita buat dulu tentang protein-protein yang berada di transport elektron. Ini merupakan rantai dari transport elektron. Dan ini merupakan ATP sintesis yang menjadi hasil dari transport elektron nantinya. Nah, di dalam transport elektron ini terdapat 4 kompleks protein. Di sini adalah kompleks protein 1, lalu ada kompleks protein 2, kompleks protein 3, dan kompleks protein 4. Nah, ada faktor-faktor lain yang terlibat dalam transport elektron, yaitu terdapat di sini adalah koenzim 10 atau kita bisa tulis dengan Ki, lalu ada sitokrom C atau bisa kita tulis dengan C. Nah, seperti inilah rantai dari transport elektron. Seperti yang kita ketahui, transport elektron ini akan menghasilkan ATP yang mula-mulanya dibentuk dari NADH dan juga FADH2. Pertama-tama itu ada NADH. NADH ini teroksidasi ke kompleks 1. Dia melepaskan elektron ke kompleks 1, sehingga sisanya tinggal NAD+, yang hasil dari melepas elektron tadi. Lalu kan elektron tadi kan diterima oleh kompleks protein 1 di rantai transport elektron ini. Kemudian, elektron tadi disalurkan ke koenzim 10, lalu ditransfer ke sitokrom C.
menuju keluar membran. Lalu akhirnya akan disintesis oleh oksigen. Nah, nanti akan terbentuklah di sini oksigen. Dan pasangan protons ini memproduksi air. Selain oksigen, dia juga memproduksi air. Oksigen ini menyuplai udara dari luar atmosfer. Nah, dan disinilah makhluk hidup itu bernafas. Sebagai elektron yang hilang tadi, mereka ini memompa proton keluar memompa proton keluar dari membran, di mana kompleks protein 1 itu memompa 4 proton. Lalu kompleks protein 3 itu memompa 4 proton pula. Lalu kompleks protein 4 memompa 2 proton. Nah, lalu di sini juga memompa 2 proton. Sehingga didapatlah jumlah proton pada NADH yaitu sebanyak 10 proton. Lalu proses ini juga sama terjadi pada FADH2, di mana FADH2 ini mentransfer elektron ke koenzim 10, di mana terdapat 2 elektron didapat untuk melengkapi keduanya. Lalu giliran mereka yang menuju ke koenzim 10 dan maju setelah proses transfer elektron. Karena terdapat satu kompleks yang tidak terlibat ketika FADH2 mentransfer elektron, hanya terdapat 6 proton yang dapat memompa jalan ke membran. Akhirnya, proton mengalir kembali setelah melalui sintesis ATP. Dia tidak akan mentransfer ke sini, namun dia langsung keluar melalui membran. Untuk tiap 4 proton melalui sintesis ATP. Nah, hanya 6, karena sisanya tadi itu melalui proses